Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel Wali NU ini. Semoga kita semua termasuk Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani, dimudahkan di dalam segala urusan di dunia ini hingga yaumil hisab kelak, dan di dalam kehidupan ini dianugerahkan rezeki yang berlimpah penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini Wali NU menghadirkan satu rekaman video tentang tes DNA. Ternyata proses tes DNA itu sangat mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja yang ingin mengetahui tentang asal-usul nenek moyangnya melalui ilmu tes DNA. Video tentang tes DNA ini sengaja kami sampaikan mengingat ada beberapa komentar-komentar yang kami temukan di dalam beberapa video di mana kalangan oknum-oknum tertentu membuat atau menyebarkan berita hoak tentang DNA yang mengatakan bahwa tes DNA itu berbahaya, tes DNA itu dapat berefek kepada tulang sumsum, ataupun berita-berita hoak lainnya, di mana pada intinya mereka menyampaikan kesan bahwa tes DNA akan dapat mengganggu kesehatan tubuh. Ternyata setelah kami telusuri, kami mendapatkan informasi bahwa tes DNA itu ternyata sangat mudah dan sudah dikaji berdasarkan kesehatan, alias tidak akan mengganggu kesehatan tubuh, baik jasmani maupun rohani. Rohani hanya terganggu kepada kalangan habaib ketika mereka diuji tes DNA-nya dan ternyata DNA mereka tidak sama dengan DNA yang dimiliki oleh kebanyakan para zuriat Nabi Muhammad SAW yang asli. Ya, yang terganggu di situ saja. Jadi tes DNA secara jasmani tidaklah merusak ataupun mengganggu jasmani, tetapi juga tidak akan mengganggu rohani. Yang terganggu hanya pikiran mereka, para habaib. Ya, kalau mereka tes DNA kemudian ternyata hasilnya haplogrupnya bukan haplogrup yang sama dengan kerabat-kerabat para zuriyah Nabi Muhammad SAW yang asli di dunia ini, disitulah mereka terganggu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, rekaman video ini sekaligus sebagai tantangan kepada para habaib dimanapun, khususnya yang ada di Indonesia ini, dengan pertanyaan, beranikah mereka melakukan tes DNA? Ya, karena selama ini ya berdasarkan apa yang kami temukan di komentar-komentar, ternyata mereka membuat berita hoak bahwa tes DNA itu sulit, tes DNA itu berbahaya, berefek samping kepada tubuh. Ya sudah pasti berefek samping kepada pemikiran ataupun pikiran Anda. Ya, ternyata proses tes DNA itu sangat mudah dilakukan. Hanya di sini yang dibutuhkan hanyalah uang saja. Anda mendaftar, membayar proses pendaftaran, dan mengikuti semua proses sampai selesai, dan tunggu hasilnya dalam proses waktu tertentu, sebulan atau 2 bulan, kemudian Anda akan mendapatkan hasil tes DNA Anda tanpa mengganggu kesehatan jasmani Anda. Jadi sekali lagi, video berikut ini hanyalah untuk memberikan tantangan kepada para habaib
apakah mereka berani mengikuti tes DNA? Apalagi kalau kita mengingat sejarah 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, di mana imam besar mereka menyampaikan tantangan siapapun yang mau diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad wajib tes DNA. Siapapun yang mau diakui sebagai Habib wajib tes DNA. Nah, kita tantang lagi itu ya. Nah, di sini sudah ada di monitor ataupun di handphone Anda sudah terlihat ya. Ini video bersumber dari channel Fajrul FX ya. Di sini saya disclaimer dulu. Channel dari Fajrul FX ini tidaklah berisi konten-konten tentang habaib ataupun konten yang berkaitan dengan ajaran agama Islam ya. Di sana hanyalah berisi konten-konten yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ilmu fisika, ilmu kimia, kuantum ataupun sejenisnya. Terus mengapa kita gunakan di sini? Karena ada informasi yang sangat menarik yang disampaikan oleh beliau ini berdasarkan pengalaman langsung beliau ketika mengikuti tes DNA. Jadi saudara Fajrul FX ya, kita sebut pemuda lah. Pemuda berani, lebih berani daripada para habaib ya. Ya, lebih berani dari Ba'alwi, di mana beliau berani melakukan tes DNA tanpa perlu ditantang ya. Tetapi di sini sekali lagi video-video ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan habaib. Video beliau murni ilmu pengetahuan atau konten yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Di sini kita minta izin kepada beliau ya, walaupun secara tidak langsung, mudah-mudahan mendapatkan izin dari beliau, di mana kontennya kita pergunakan untuk dapat mencerdaskan umat, untuk dapat memberikan informasi yang benar, yang sesuai dengan fakta bahwa ternyata tes DNA itu sangat mudah dilakukan, tidaklah mengganggu kesehatan, tidak ada pula berita-berita ataupun informasi yang bersifat mengganggu kesehatan baik jasmani maupun rohani, pikiran dan lain sebagainya. Memang akan terganggu pemikirannya dan pikirannya bagi kalangan Ba'alwi ketika mengetahui haplogrupnya berbeda sesuai dengan kenyataan. Coba kita dengarkan dulu ya. Sebelumnya kita minta izin kepada beliau dan disclaimer video ini bahwa konten beliau ini tidak ada hubungan sama sekali dengan habaib. Konten beliau ini informasi tentang pengalaman beliau mengikuti tes DNA dan mendapatkan hasilnya dan menjelaskan bagaimana tes DNA itu sendiri ya. Sekali lagi bukan tentang habaib ya. Tetapi kita mengambil informasi apa yang disampaikan oleh beliau supaya Anda jangan menyerang beliau ya. Karena beliau sama sekali tidak ada kaitannya dengan diskursus kajian nasab Ba'alwi. Coba kita dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya terpaksa layarnya kami perkecil. Kalau Anda ingin mendapatkan layar penuh, full, nanti silakan tonton saja di channel Fajrul FX dalam judul Aku Tes DNA di Lab untuk Mencari Nenek Moyangku Sebenarnya ya. Silakan tonton di sana. Di sini saya perkecil layar monitornya supaya tidaklah mengurangi mereka yang punya hak atas konten-konten mereka, dan kita di sini menampilkan karena memang kita memerlukan informasi dari mereka ini dan sangat bermanfaat ya saudara-saudara. 81%. How? Kok bisa sih? Bener loh. DNA adalah sebuah benda di dalam sel tubuh yang menyimpan berbagai macam informasi dari seseorang. DNA ini juga bisa digunakan untuk melacak asal-usul keturunan seseorang. Dan aku pun penasaran teman-teman, dulu itu nenek buyutku, buyut-buyutnya buyutku, itu asalnya dari mana sih?
Apakah mungkin ada titisan keturunan Newton atau Einstein atau siapa gitu ya? Kan bisa aja ya. Dan nggak cuman itu, DNA ini juga bisa dipakai untuk memprediksi sifat dari seseorang. Dan itulah kenapa 2 bulan yang lalu aku baru aja ngelakuin tes DNA, teman-teman. Ya, prosesnya butuh waktu selama 2 bulan dan di sini aku menggunakan layanan dari 23andMe. Ini bayarnya adalah sekitar 1.800.000 rupiah kalau dirupiahin. Dan mungkin untuk lebih jelasnya tentang penggunaan dan prosesnya, kita mending balik dulu ke masa lalu, teman-teman. Halo masa depan, aku dari masa lalu dan di sini aku udah bawa kitnya yang dipakai untuk tes DNA ini, teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini. Nah ini dia, teman-teman. Kitnya, alatnya, wadahnya yang dipakai untuk ambil sampel. Dan ini nanti yang akan aku kirim untuk dites sama mereka, sama 23andMe ini, 23andMe ini. Ini panduannya. Jadi di sini kita pertama diminta untuk daftarin dulu kitnya. Terus kita nggak boleh makan ataupun minum selama 30 menit. Setelah itu kita ngisi air liur sampai ke sini dan udah ditutup dan dikirim. Singkat cerita, ini Di sini kita stop dulu ya. Nah, ini ada komen di beberapa video yang kami tampilkan di Wali NU yang cerita tentang DNA, di mana ada komentator di sana yang mengatakan tes DNA nanti di apa dari tulang sumsum atau apalah begitu dan berefek kepada tulang, nanti tulang sumsumnya rusak atau apa. Ternyata berdasarkan informasi dari pengalaman beliau ini, Saudara Fazrul FX ini ya, menyampaikan kepada kita tadi hanya mendaftar, kemudian mengikuti prosedur yang ada, dan tidak seperti yang diceritakan oleh komen-komen yang hoak itu ya. Beliau tadi Anda tonton ya, sudah sangat jelas informasinya di situ, tidak ada sesuatu yang dapat membahayakan fisik Anda, jasmani Anda, bahkan hanya menggunakan air liur saja tadi ya. Intinya bahwa tes DNA itu sangatlah mudah dilakukan oleh siapa saja. Dan setelah tes DNA, Anda mengirimkan sampel yang diberikan tadi. Kita dengarkan lagi. Boleh makan ataupun minum selama 30 menit. Setelah itu kita ngisi air liur sampai ke sini dan udah ditutup dan dikirim. Singkat cerita, ini udah 2 bulan dan hasilnya udah keluar. Dan juga sekalian kita akan lihat breakdown detailnya itu nanti seperti apa. Kita lihat bareng-bareng, teman-teman. Oke, dan kita mulai dari ancestry dulu. Ini adalah untuk keturunan. Dan kita lihat bersama-sama, teman-teman, untuk hasilnya. Nenek moyangku yang sebenarnya itu asalnya adalah dari dan ya, ini adalah hasilnya, teman-teman. Ternyata aku ini adalah 100% Indonesia. Ini loh. Jadi ini adalah peta keturunan atas-atasku gitu ya. Dan ternyata aku 100% Indonesian, Thai, Khmer, and Myanmar. Jadi ini aku termasuk di golongan ini, 100% Indonesia. Ini adalah hal yang sangat-sangat jarang terjadi. Ketika teman-teman nanti lihat DNA tes dimanapun itu, di YouTube, kalau nonton video lain, aku sendiri nggak pernah nemu yang dia 100% golongan tertentu gitu loh. Ini aku malah 100% Indonesia.
Berarti emang nenek buyutku, buyutnya buyutku sampai beberapa generasi itu emang asli dari sini. Gak ada yang campuran dari tempat-tempat yang lain. Kurang menarik ini ya kalau kayak gini ya. Harusnya ada dari mana gitu ya, ada dikit misal dari sini, dari Eropa kan seru ya. Atau dari Arab kayak, atau dari Cina atau Amerika gitu kan seru ya. 100% Indonesia aku ternyata. Dan kemudian kita lihat lagi yang lain teman-teman. Di sini kita bisa lihat untuk ancestry timeline. Nah, dari sini bisa diprediksi ya. Nah, ini dia. Kemungkinan besar kamu punya orang tua atau kakek nenek yang 100% Indonesia. Orang ini kemungkinan lahir di sekitar 1940 sampai 1970. Bener loh ini loh. Bener loh. Bapak ibuku kayaknya sekitar segitu deh. Iya. Dan biasanya kalau aku lihat punyanya orang-orang itu tuh sampai bisa mundur sampai jauh gitu loh. Intinya sampai kehitung 100%. Tapi berhubung ini aku udah 100% di sini, ya udah mentok di sini ya. Oke. Sekarang kita akan melihat traits. Traits ini adalah semacam sifat-sifat yang ini tertulis di DNA aku. Kita coba lihat. Dan ya, ini ada banyak banget. Pertama ada back hair, rambut di punggung. 69% kemungkinan kamu hanya punya sedikit atau bahkan nggak ada back hair. Bener loh ini, aku nggak ada ya. Terus bald spot, 92% kamu nggak punya kebotakan gitu. Alhamdulillah, oke. Cheek dimples itu ini kayaknya apa sih, lesung pipit. 56% kamu nggak punya lesung pipit. Gak ada sih emang aku. Terus juga dari hasil tes DNA ini diprediksi 81% aku nggak mengalami kehilangan rambut sebelum umur 40 tahun. Alhamdulillah. Oke, enggak botak dini ya, alhamdulillah teman-teman. Hair texture 62% kemungkinan rambutnya lurus. Betul, rambutku lurus. 67% rambutnya adalah dark brown hair. 16% rambutnya hitam. Nah, ini kayaknya kurang cocok ini karena rambutku hitam, bukan dark brown, coklat gelap ya. Kemudian ini unibrow. Secara genetik aku itu 55% ada kemungkinan untuk memiliki unibrow. Unibrow itu adalah alisnya lumayan nyambung gitu loh. Bener juga ya. Bener loh, alisku ini tuh sebenarnya rada lumayan nyambung loh. Wow, ajaib. Wow. Ini adalah untuk sifat-sifat fisiknya, kemudian juga dari DNA ini bisa ada beberapa hal. Oh, wait. Ini bener ini. Ice cream flavor preference, apa ya? Rasa es krim favorit gitu ya. Kemungkinan besar lebih suka vanilla dibanding coklat. Ini bener. How? Kok bisa sih? Bener loh, aku emang lebih seneng yang rasa vanilla dibanding coklat itu. Kok bisa tahu sih? Berarti semuanya itu hampir apa ya? Udah kayak terprogram gitu ya di DNA ya. Lebih banyak yang bener sih ini tadi dari sini, walaupun beberapa ada yang nggak bener karena ketika kita balikan lagi sebuah sifat, entah itu fisik atau hal lainnya, itu adalah gabungan antara genetik sama kondisi lingkungan. Itu untuk sifat-sifatnya. Kemudian kita lanjut lagi Neanderthal ancestry. Sekarang kita akan lihat untuk dari segi maternal haplogroup sama paternal haplogroup. Jadi ini adalah DNA kan itu adalah gabungan dari kedua orang tua ya.
bapak sama ibu ya. Yang maternal ini adalah nanti yang dari jalur ibu, paternal ini adalah yang dari jalur bapak gitu ya. Kita lihat dulu untuk yang dari jalur ibu. Oke, jadi ini adalah kalau ditelusuri sampai yang ujung pol banget gitu ya teman-teman. Kalau yang awal tadi kan paling cuman berapa generasi ya. Ini adalah kalau ditelusuri sampai ke ujung batas pengetahuan manusia gitu loh. Dan kalau ditelusuri ternyata dari jalur ibuku ini itu berasal dari a single woman, seorang perempuan yang hidup di daerah Afrika sekitar 150.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Dari sini terus lanjut ke sini, lanjut ke sini, lanjut ke sini, 50.000 tahun yang lalu sampai sini. Mungkin ini yang sampai ke sekitar Indonesia ini. Terus yang jalur bapak sama ini, jadi kalau di tracking gitu ya, dari yang sampai ke ujung yang batas database-nya gitu ya, ini tuh adalah 275.000 tahun yang lalu. Lagi-lagi ini terus main ke sini, sini 45.000 tahun yang lalu. Oh, ini pengembara ini sampai kemana-mana ini. Oke. Dan ya, jadi demikian untuk hasil tes DNA aku teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, tadi sudah Anda dengarkan ya apa yang disampaikan oleh saudara Fazrul FX ya. Silakan follow. Sebelumnya kami sampaikan beliau sama sekali konten tentang informasi DNA yang beliau sampaikan tidaklah berhubungan dengan konten-konten habaib ataupun polemik nasab atau diskursus nasab balwi, sama sekali tidak berhubungan. Cuma saja pengalaman beliau dapat menjadi acuan bagi kita semua, sekaligus juga memperbaiki berita-berita hoak yang berhubungan dengan tes DNA yang mengatakan bahwa tes DNA itu sulit, tes DNA itu dapat berefek samping kepada kesehatan tubuh ataupun sejenisnya ya, memang akan berpengaruh kepada mentalitas pikiran. Mengapa? Karena kalau selama ini secara keyakinan meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, mereka pun kalangan habaib itu meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, ternyata mereka haplogrupnya tidak sama dengan haplogrup yang dimiliki oleh para zuriyah Nabi Muhammad SAW yang asli di seluruh dunia ini. Tentulah hasilnya akan mengganggu mentalitas pikiran mereka, bahkan bisa saja mereka menjadi stres atau depresi. Bapak Ibu saudara-saudari, pada hakikatnya kita akan menantang lagi kalangan habaib. Beranikah Anda mengikuti tes DNA? Beranikah Anda melakukan tes DNA seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi ya, saudara Fazrul FX? Tes DNA sangat mudah dilakukan, pendaftarannya pun sangat mudah, hasilnya pun bisa ditentukan masanya, prosesnya sebulan atau 2 bulan ya, itu di tahun 2022 yang lalu, sekarang 2024 ya. Biayanya pada saat itu 1,8 juta ya, biaya yang dibutuhkan untuk tes DNA pada tahun 2022 di masa itu. Di masa sekarang ya saya tidak tahu, Anda bisa melacak beritanya ya tentang tes DNA. Sekali lagi kita tantang mereka, beranikah mereka tes DNA? Ya, yang punya uang tentunya, sebanyak lebih kurang 1,8 juta di tahun 2022 di sebuah perusahaan ya. Tadi di awal ada informasi tentang perusahaan yang menangani proses atau tes DNA. Jadi kita tantang para habaib, beranikah mereka melakukan tes DNA? Ya, jadi
Demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada Fazrul FX. Sekaligus kita minta izin kepada beliau untuk bisa kita tampilkan videonya sebagai bahan informasi untuk siapa saja, untuk kalangan muslimin, saudara-saudara yang ingin tes DNA. Intinya proses tes DNA tidaklah menakutkan, juga tidak berbahaya bagi kesehatan. Jadi berbeda dengan apa berita-berita hoax yang disampaikan oleh kalangan Ba'alwi ataupun muhibbin mereka melalui komentar-komentar. Saya temukan ada beberapa komen-komen yang memberitakan seakan-akan tes DNA itu adalah sesuatu yang sulit, yang akan membahayakan kesehatan jasmani maupun rohani, membahayakan tulang sumsum, dan seterusnya. Ternyata tadi hanya menggunakan air liur saja yang dikirimkan ke tempat itu, ke laboratoriumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.